Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini akan kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik lainnya. Ya. Kalau tadi kita sudah membahas 2 trending topik terkait dengan judi online dan juga Hari Raya Waisak, saat ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait Palestina karena ini beberapa negara Eropa sudah mengakui adanya negara Palestina. Ya, sudah mengakui kemerdekaan Palestina ya, tepatnya 7.000 pencarian lebih, ada 3 negara Eropa yang resmi akui negara Palestina merdeka. Pemerintah Irlandia, Norwegia, dan juga Spanyol pada hari Rabu 22 Mei kemarin pemirsa mengakui negara Palestina. 2 negara Eropa lainnya, Slovenia dan Malta juga mengindikasikan akan melakukan hal yang sama. Spanyol, Irlandia, dan Norwegia resmi mengakui negara Palestina. Ya, pemirsa, pemerintah Irlandia, Norwegia, dan Spanyol ini pada Rabu 22 Mei 2024 mengakui negara Palestina. Dan ini memang disampaikan langsung Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris. Bahkan ia yakin beberapa pekan ke depan akan bertambah lagi negara yang akan mengambil langkah yang sama. Dan pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez ini juga menyampaikan kalau parlemen dan pemerintah Spanyol akan mengakui negara Palestina nanti pada tanggal 28 Mei 2024. Ya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pengakuan negara Palestina di hadapan parlemen pada hari Rabu kemarin. Pemirsa, Sanchez ini tepatnya mengatakan bahwa sudah saatnya Spanyol bertindak, bukan sekedar berkata-kata. Itu yang disampaikan, dan langkah ini baginya sekaligus untuk menyatakan pada jutaan warga Palestina bahwa mereka tidak sendirian dan harapan akan selalu ada. Dan pernyataan Sanchez ini langsung disebut oleh tepuk tangan para anggota parlemen. Yang sebelumnya dalam beberapa bulan Sanchez bepergian ke Eropa dan Timur Tengah untuk mengumpulkan dukungan atas pengakuan negara Palestina dan tekanan untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina. Nah, kita akan dengarkan ya pernyataan dari Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol berikut ini. Vamos a reconocer que tras haber consensuado la decisión entre los 2 partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Ya, pemirsa, Spanyol ini menjadi salah satu dari 3 negara Eropa yang pada Rabu kemarin memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Dan pengakuan resmi akan dimulai berlaku pada 28 Mei 2024. 28 Mei 2024 ya. Nah, jadi selain Spanyol ada juga pernyataan pengakuan Palestina sebuah negara dari Norwegia dan juga Irlandia ya, yang ternyata masing-masing disampaikan oleh Perdana Menteri mereka. Kita akan simak keterangannya bersama berikut. Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Norges anerkjennelse vil tre i kraft 28. mai. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer. Ved å anerkjenne en palestinsk stat så støtter Norge opp om den arabiske fredsplanen som tunge aktører i regionen har arbeidet med siden 7. oktober. Vi har lenge ment at arabiske land må ta et større ansvar i denne regionen i forhold til konflikten og i forhold til støtte til Palestina. Last month I stood on these same steps with Prime Minister Sanchez of Spain, and we said that the point of recognizing the state of Palestine was coming closer. That point has now arrived. Today, Ireland, Norway and Spain
are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. Lantas apa ya respon dari Israel menyikapi langkah yang diambil oleh 3 negara Eropa ini? Apa yang dilakukan dan juga ini ternyata membuat geram Israel ya. Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam akun X-nya mengatakan bahwa Katz memerintahkan penarikan duta besar Israel dari Dublin dan Oslo ke Israel untuk konsultasi lebih lanjut di Yerusalem katanya. Dan menurutnya langkah tergesa-gesa kedua negara akan menimbulkan konsekuensi serius lebih lanjut. Katz juga menyampaikan masih dalam akun X-nya kalau ia mengirimkan pesan tajam kepada Irlandia dan Norwegia kalau Israel tidak akan diam saja. Bagaimana reaksi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu? Ya, kita akan dengarkan bersama tanggapan dari Benjamin Netanyahu berikut ini. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. 80% מהפלסטינים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של 7 באוקטובר. לרוע הזה אסור לתת מדינה. זאת תהיה מדינת טרור, היא תנסה לבצע שוב ושוב את הטבח של 7 באוקטובר, ולזה לא נסכים. פרס לטרור לא יביא שלום, והוא גם לא יעצור אותנו מלנצח את החמאס. Ya, Benjamin Netanyahu juga menyampaikan bahwa ia menganggap 3 negara tersebut seperti sudah menerima teror ya. Hadiah untuk teror tidak akan membawa perdamaian katanya. Dan juga Israel tidak akan tinggal diam atas langkah yang diambil oleh negara Eropa tersebut. Dan ya pemirsa, reaksi dari Netanyahu ini dalam ancaman Mahkamah Pidana Internasional yang mengajukan surat perintah penangkapan dirinya dan pimpinan Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, yang mana jaksa ICC menuduh keduanya bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kemanusiaan. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyimak pernyataan-pernyataan gitu ya dari baik dari negara Eropa dan juga dari Netanyahu. Nah, jika Spanyol, Irlandia dan Norwegia maka akan menambah jumlah negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara. Sementara itu pada pengesahan resolusi yang dilakukan Majelis Umum PBB pada Jumat 10 Mei tepatnya 2024 dalam pemungutan suara yang dilakukan mayoritas negara anggota PBB yaitu ada 143 negara yang mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB dan 25 negara memilih abstain atau tidak memberikan suara. Dan 9 negara menolak keanggotaan PBB yaitu Amerika Serikat, Israel, Argentina, Republik Ceko, Hungaria, Papua Nugini, Mikronesia, Nauru, dan Palau. Selama ini, pemirsa, jumlah negara anggota PBB adalah 193. Palestina tidak termasuk anggota PBB, melainkan hanya negara pengamat atau non-anggota. Status ini membuat Palestina tidak dapat memberikan suara dalam PBB. Draft Resolution A/ES10/L30/ Revision 1, please signify. Those against and abstentions. The General Assembly is now voting on draft. The voting has been completed. Please lock the machine. Dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Laurentius Amri Jinangkung menegaskan bahwa Palestina telah memenuhi 4 hal sebetulnya yang diisyaratkan sebagai negara. Bahkan
PBB sebenarnya sudah mengakui Palestina sebagai negara. Apa saja 4 syarat tersebut, Jessica? Jadi ada 4 syarat sebuah negara itu didasarkan pada Konvensi Montevideo, yaitu populasi tetap, wilayah yang pasti, pemerintah, dan kapasitas dalam menjalin hubungan internasional. Palestina pun telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada 15 November 1988. Dan setidaknya ada lebih dari 70 negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Dan kita akan melihat ulasan awal konflik di Gaza yang terjadi sejak 7 Oktober tahun lalu. Pemirsa, sengketa Palestina-Israel meningkat ketika Hamas menyerang Israel sebagai tindakan balasan atas kekejaman Israel selama ini. Ini adalah serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza yang kemudian dibalas oleh Israel sehingga menjadi perang terbuka sejak 7 Oktober 2023. Lokasi pertempuran pertama adalah wilayah Gaza Utara. Sebelum pertempuran dimulai, Gaza Utara ini adalah rumah bagi lebih dari 1 juta orang. Militer Israel mengatakan masyarakat akan lebih aman kalau mereka evakuasi ke Gaza Selatan. Warga diminta evakuasi lewat jalan Salah al-Din yang merupakan jalan berjarak 14,5 km dari ujung Gaza Utara hingga ke Wadi. Nah, dari sinilah nanti akan semua dipindahkan ke wilayah selatan. Pemirsa, karena kondisi semakin tidak menentu, warga di Gaza Utara kemudian mulai mengevakuasi diri ke wilayah Gaza. Dan para korban juga dibawa ke rumah sakit yang ada tersedia di kota Gaza. Namun karena pertempuran di Gaza Utara meluas, wilayah kota Gaza pun menjadi ladang pertempuran selanjutnya. Serangan Israel menjadi semakin brutal dengan menyerang banyak tempat, tidak terkecuali permukiman, bahkan rumah sakit dengan dalih ingin menghancurkan kantong-kantong komando dan pertahanan Hamas. Yang mengungsi ke tempat netral seperti rumah sakit pun tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka karena Israel terus menyerang rumah sakit dan pusat pengungsian. Sehingga warga yang takut pun akhirnya memilih bergeser lagi ke selatan. Israel mengumumkan agar warga menghindari kota Gaza dan memerintahkan untuk mengungsi ke wilayah Gaza Selatan. Namun faktanya, pemirsa, menurut pengakuan warga yang mengungsi, mereka pun dibombardir Israel saat perjalanan mengungsi ke wilayah-wilayah di selatan. Jadi Israel perintahkan ke selatan yang dibilang lebih aman, tapi mau ke selatan pun mereka dibom. Anda bisa bayangkan, sepanjang perjalanan menuju selatan, mereka disuguhi pemandangan jenazah manusia di mana-mana. Mau mundur, tidak bisa karena Gaza Utara dan kota Gaza sedang dihabisi. Maju ke selatan juga takut. Jadi ini terlihat seperti sengaja semua warga Gaza perlahan demi perlahan mau tidak mau dipaksa untuk bergeser ke selatan. Sehingga wilayah Gaza satu persatu diambil alih tentara Israel dalam pertempuran ini. Namun seperti yang terjadi sebelumnya di kota Gaza, di selatan pun bukan jaminan warga akan selamat. Kota selatan seperti Khan Yunis juga diserang Israel. Satu persatu rumah sakit lumpuh, pusat pengungsian ditembaki dan dibom. Sumber makanan di stop, stok obat-obatan habis, warga kelaparan. Kemudian jalur kemanusiaan diserang, bantuan logistik dan obat-obatan juga diblokir Israel, yang kemudian bantuan-bantuan dari luar Gaza dikirimkan melalui udara dengan dijatuhkan menggunakan parasut. Namun saat warga hendak mengambil bantuan pun, mereka menjadi sasaran serangan Israel. Kini Israel juga menyerang Rafah dari udara dan darat. Warga yang masih hidup terus dipaksa untuk mencari zona aman lainnya yang membuat kita bingung mau mengungsi kemana lagi begitu karena mereka sudah sampai di ujung. Satu hal pemirsa, korban tewas akibat serangan Israel ini bukanlah sebuah angka belaka yang kita baca tiap hari terus bertambah. Angka-angka ini adalah nyawa manusia. Manfaatkan apa yang bisa Anda cari tahu untuk membantu perjuangan Palestina. Dukung sepenuhnya gencatan senjata dan hak hidup bangsa Palestina. Saya Anggi Hasibuan, sekian Metropedia kali ini. Lalu
Lalu bagaimana dengan kondisi di Gaza saat ini? Setidaknya pemirsa ada 10 jenazah termasuk 4 wanita dan 4 anak-anak tiba pada Rabu pagi di sebuah rumah sakit di Deir al-Balah di Gaza Tengah. 10 jenazah ini adalah korban tewas pasca serangan udara Israel menghantam sebuah gudang yang Sementara itu, Irak menerima 27 warga Palestina. Kita akan membacakan tanggapan warganet terkait konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina dan situasi di Palestina. Kita lihat dari Facebook ini dia pemirsa dari Hari Prasetya, semoga segera terjadi perdamaian ya. Dan selanjutnya ada komentar dari Darmuda, selangkah lagi Palestina akan merdeka. Dari Agus Wira, dunia akan baik-baik saja, aman tanpa ada Amerika dan Israel. Dan selanjutnya dari Agus yang menyampaikan yang melarang Palestina merdeka, mereka itu mendukung penjajahan dan melegalkan perang. Dari Benibu XXX, bagus sekali negara Palestina yang merdeka harus menetapkan batas-batas negaranya dan dengan demikian mengakui keberadaan negara Israel sebagai tetangganya. Itu dia ragam tanggapan dari para warganet dan juga sudah kita bahas dari 3 negara Eropa yang akhirnya mengakui kemerdekaan dari Palestina. Nanti kita akan tunggu, mungkin ada beberapa negara Eropa lagi ya, tadi yang sudah akan menyusul ke 3 negara tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.